Iya, betul. Saya mau konseling, Bu. Ya, silakan masuk, Nak. Nak Nafira mau di sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini, Bu. Iya, boleh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nak Nafira dari mana? Saya dari kelas C, Bu. Dari kelas D. Nak Nafira kesini ada keperluan apa? Saya kesini mau konseling. Mau konseling. Nak Nafira konseling ini baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali, Bu. Kemarin dikasih tahu sama teman. Oh, gitu. Nah, sebelumnya Ibu beritahu dulu ya apa itu konseling. Nah, konseling itu seperti ini Nak Nafira. Nak Nafira sebagai konseling dan Ibu sebagai konselor. Nah, dalam konseling ini Ibu mendengarkan, bukan menghakimi. Di sini Nak Nafira adalah subjek utama Ibu yang akan Ibu bantu. Masalah Nak Nafira itu apa aja. Nah, dalam mengetahui masalah tersebut, ini Ibu akan membantu kekuatan dalam diri Nak Nafira untuk menyelesaikan hambatan yang Nak Nafira rasakan. Ibu berperan sebagai teman diskusi yang menjaga kerahasiaan penuh. Kamu boleh menumpahkan semua cerita yang ada di pikiran kamu, yang sedang mengganjal di hati kamu. Apa sih yang sedang kamu rasakan selama ini? Apa yang membuat kamu mengganjal? Kenapa bisa kamu kesini? Atau penyebabnya? Begitu ya. Nah, kita punya waktu 45 menit. Selama waktu ini Ibu ingin Nak Nafira ini merasa bebas. Mari kita buat kesepakatan untuk bekerja sama untuk mengikuti konseling pada siang hari ini. Nak Nafira sepakat waktu yang ditetapkan 45 menit. Sepakat, Ibu. Saya juga sebetulnya itu teman kita, Bu. Baik, begitu. Bagus. Nah, apa yang membuat Nak Nafira ini perlu datang ke sini untuk melakukan bimbingan? Apa yang sedang mengusik pikiran Nak Nafira? Sebetulnya saya itu kurang, Ibu. Kemarin juga saya waktu ujian banyak terjawab dibanding teman-teman saya, Bu. Jadi waktu semester 1 kemarin Nak Nafira ini rendah ya nilainya. Iya, Ibu. Oh, Dibanding teman-teman saya merasa terkucilkan, Ibu. Oh, karena nilainya rendah, begitu. Merasa terkucilkan, nilai teman-temannya semuanya tinggi, begitu. Iya, Ibu. Ibu bisa merasakan betapa beratnya rasa kecewa yang sedang Nak Nafira rasakan dengan nilai yang kecil dan melihat teman-temannya itu nilainya besar. Mungkin Nak Nafira itu merasa kecewa dan sedih akan diri sendiri ya. Kenapa sih kok diri Nak Nafira ini merasa kecewa dan sedih karena nilainya menurun itu ya? Iya, Ibu. Karena saya juga takut kalau nilai saya kecil nanti malah saya dipujiin sama teman-teman saya nanti, Bu. Oh, begitu. Ketakutan Nak Nafira kalau nilainya kecil itu takut dikucilin teman dan takut dimarahi orang tua ya karena tidak memenuhi ekspektasinya. Iya, Ibu. Kurang lebih seperti itu. Oh, begitu. Nah, coba
menceritakan lebih dalam ketika nak Marsira ini kenapa sih kok bisa nilainya semester 1 itu menurun. Nah, Marsira ini dalam kegiatan semester 1 itu melakukan hal apa aja yang mungkin nak Marsira rasakan itu membuat nilainya menurun. Sebenarnya itu saya sadar kalau semester kemarin itu saya lebih banyak main HP-nya daripada belajarnya gitu. Tugasnya itu tuh deadline terus yang mengerjakannya, tidak bersungguh-sungguh karena bermain HP itu. Itu ibu karena dari dosen juga masih waktunya lama, jadi saya pikir nanti aja. Jadi waktu mepet kan saya kayaknya kurang serius. Oh gitu, padahal dosennya sudah mengasih waktu yang panjang, tetapi nak Marsira mengulur-ulur waktu karena diberikan waktu yang panjang, begitu ya? Nah, Marsira, seringkali apa yang kita sebut malas dan menunda-nunda itu sebenarnya adalah cara otak kita melindungi diri dari kegagalan. Nah, Marsira ini harus lebih semangat lagi untuk belajar. Nah, nak Marsira kalau menunda-nunda pekerjaan kuliah, tugas, deadline, dan ingin semester 2 besok ini agar lebih bagus lagi, nak Marsira boleh untuk melakukan proses diri sendiri. Gimana sih Bu caranya? Nah, Ibu ini akan memberitahu nak Marsira agar bisa memanajemen waktu dengan baik. Sebenarnya malas terusan mengulur waktu itu hal yang wajar bagi kita ya. Ibu juga pasti akan merasakan. Ibu juga merasakan yang sedang dirasakan Marsira ketika mempunyai tugas yang banyak, terusan bingung mengerjakan yang mana dan semuanya itu deadline. Nah, ibu juga kadang bisa mengulur waktu. Nah, pada saat waktu yang sudah ditentukan baru mengerjakan. Nah, itu bisa membuat kita belajar keras, bukan belajar cerdas. Nah, ibu akan menanyakan nak Marsira ini supaya gimana sih belajar cerdas, bukan belajar keras. Nah, belajar keras ini nak Marsira belajar pada saat deadline, tidak memanajemen waktu dengan baik. Misalnya waktu yang diberikan dosen 1 minggu dan nak Marsira ini mengerjakan pada hari Sabtu, bukan hari Selasa, Rabu atau Kamisnya. Nah, nak Marsira ini akan merasakan tekanan, ya kan? Betul? Nah, jika deadline itu akan merasakan tekanan dan merasakan panik. Betul. Nah, dari itu kepanikan dan tekanan itu akan membuat nak Marsira ini merasa tidak optimis dalam mengerjakan tugasnya, tidak merasa puas akan tugasnya karena nak Marsira dikejar oleh deadline-nya itu gitu. Nak Marsira mesti paham apa yang sedang dirasakan yang mengajar dalam diri nak Marsira sekarang. Saya sebenarnya kalau misalnya nilai saya kecil terus itu saya sebenarnya mau gerak tapi itu malas, jadi saya tuh lebih fokus ke main HP daripada belajarnya gitu. Jadi kejadiannya seperti itu.
Nah, Mazira sudah merasakan terluka oleh angka yang turun kemarin di semester 1 itu. Nah, Mazira tidak harus berpatokan dengan angka itu. Nah, Mazira harus tetap belajar dengan semangat. Nah, Mazira buktikan bahwa semester depan Mazira bisa mendapatkan nilai yang terbaik di kelas begitu. Jadi saya itu cuma kembali berarti saya nggak usah belajar begitu. Iya, tapi Mazira tidak perlu berpikir udah gagal nih aku nggak perlu coba lagi kan. Nah, ibu beritahu ya, kegagalan itu salah satu dari proses. Nah, saat kita berproses dan kita mengalami kegagalan, itu termasuk dalam keadaan proses. Jadi nggak apa-apa, kegagalan itu wajar dan setiap orang itu pasti merasakan dan mengalaminya. Jadi setiap Mazira merasakan kegagalan, nilai yang menurun di semester 1, Mazira harus semangat lagi dan jangan pernah berhenti mencoba sampai apa yang Mazira cita-citakan itu tercapai. Misal nilainya itu di semester 2, berarti belajarnya di semester 2 ini, perjalanan semester 2 akan lebih baik dan lebih semangat lagi begitu. Oh, jadi itu dulu saya baru sadar. Berarti selama ini saya tuh lebih baik mendukung diri sendiri karena cuma satu kejadian tadi aku. Iya, satu kejadian itu tadi yang membuat Mazira ini merasa gagal dan merasa kecewa akan dirinya sendiri. Padahal ibu bilang tadi kegagalan itu termasuk salah satu dari proses. Dan setiap orang itu mengalami kegagalan dan tidak akan pernah ada yang lulus dalam melaksanakan proses begitu. Jadi Mazira jangan takut untuk mencoba kembali begitu. Nah, Mazira sedang ibu ceritakan ini. Mazira, apa yang sedang Mazira rasakan lagi selama ini? Apa yang masih mengganjal di dalam hati Mazira? Jadi kan kemarin waktu semester 1 itu IPK saya itu termasuk yang kecil ibu di antara yang lain karena yang lain tuh 3,8 ke atas, sedangkan saya sendiri cuma dapat kecil bu. Terus juga padahal waktu UTS, waktu UAS juga saya tuh udah sebenarnya belajar maksimal, walaupun belajarnya itu cuma 6 sekali semalam gitu. Nah, waktu itu juga beberapa kali saya sempat contekin teman saya, tapi ternyata waktu saya contekin malah nilai mereka yang lebih tinggi. Gitu. Baik, jadi itu Mazira ini merasa sangat kecewa akan diri sendiri. Mazira itu udah belajar, Mazira udah belajar semaksimal mungkin, walaupun yang dikatakan Mazira tadi bahwa belajarnya itu cuma sampai semalam. Nah, mungkin di semester depan berjalan semester 2 ya. Iya ibu. Nah, ini
Ibu berita aku gimana sih Bu belajar secara perlahan itu? Nah, belajar secara perlahan itu belajar cerdas, bukan belajar keras. Nah, belajar cerdas ini, Nak Marfira bisa manajemen waktu nih. Misalnya diberikan dosen waktu seminggu. Nak Marfira ini belajar step by step di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan selanjutnya. Nah, kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena dengan belajar perlahan, dengan belajar yang setiap hari walaupun cuma 20 menit atau sekedar membaca doang, itu akan membuat Nak Marfira akan lebih mengingat pelajaran tersebut, akan lebih cepat menyerap pelajaran tersebut. Nah, jika Nak Marfira selalu ingin melakukan pekerjaan deadline yaitu sehari semalam, itu akan membuat Nak Marfira itu bekerja keras. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena dalam setiap kita mengerjakan tugas dengan deadline dan itu sudah tenggatnya, Nak Marfira ini merasakan cemas tidak? Cemas sih Bu, karena kan kita nggak ada persiapan ya. Sebenarnya udah ada persiapan. Dosen udah ngomong kalau misal minggu depan kita ada kuis ya, terus tapi itu aku belajarnya mepet, saya belajarnya mepet kayak sebelumnya begitu. Jadi kan merasa cemas, tegang, terus juga pasti belajarnya juga nggak maksimal kan Bu. Nah, itu tadi belajar sekarang Nak Marfira mulai belajar ya. Belajar cerdas, bukan belajar keras. Belajarlah step by step, bukan SKS. Tahu sistem SKS? Tahu sistem kebesaran Bu. Iya, begitu. Saat Nak Marfira melakukan itu, Nak Marfira akan merasakan yang panik, cemas, dan terburu-buru sehingga hasil yang sudah dikerjakan Nak Marfira ini tidak maksimal. Begitu. Nak Marfira, selain itu, apa yang sedang Nak Marfira rasakan atas kecemasan yang Nak Marfira rasakan nilainya menurun dan lebih kecil dari yang lainnya? Kan dulu. Saya merasa itu Bu, karena saya merasa nggak menghukum diri saya sendiri karena satu kejadian itu begitu. Itulah kuncinya Nak Marfira. Belajar memang tidak selalu seasik saat kita bermain HP. Tetapi ingatlah bahwa ilmu di sekolah adalah alat bantu yang akan memperkaya kamu, yang akan membuat pikiran kamu itu akan lebih luas dan bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan tentang pelajaran itu. Nah, coba kamu akan melatih gimana sih diri kamu ini supaya nantinya di semester 2 ini akan lebih baik, yaitu nanti mungkin Nak Marfira bisa coba ya. Nak Marfira bisa membuat diri Nak Marfira ini tidak terburu-buru lagi, bisa memanajemen waktu, dan Nak Marfira ini tidak bermalas-malasan lagi, lebih mementingkan tugasnya daripada bermain HP gitu ya. Saya nggak pernah kepikiran Bu kalau belajar kelas itu bisa membuat saya panik, cemas,
nilai ini semakin menurun. Nah, jika dapat kita lakukan setiap hari dan dilakukan pada setiap semester, itu akan melakukan penurunan terus nama Fira. Nah, makanya itu nama Fira mulai sekarang belajar cerdas, bukan belajar keras ya. Baik Ibu. Sekarang jika rasa takut, cemas, dan kegagalan itu kita beri nama si pelaku. Apakah nama Fira? Katakan padanya malam ini saat menyuruhnya main HP. Saya mau bilang si itu makasih banget udah jagain saya dari rasa kecewa, tapi kali ini saya mau coba jalan lagi. Saya nggak apa-apa kok, kalau kagak yang penting saya udah lupa gitu. Begitu luar biasa, kalimat yang sangat dewasa. Kamu sedang mengambil keputusan dan kendali atas hidupmu sendiri. Nah, secara teknis, apa hal pertama yang harus kita singkirkan agar nama Fira ini lebih fokus tanpa gangguan si lagu itu, yaitu HP. Ibu HP-nya karena kalau misal saya belajar tapi di sebelah saya HP, nanti saya akan fokus lagi pakai daripada tugas-tugas saya. Begitu, betul. Disiplin itu bukan tentang kekuatan tekad yang luar biasa, tapi tentang bagaimana kita mengatur lingkungan kita jika HP ada di sampingmu. Otak akan terus tergoda. Cobalah untuk menitipkan HP ke orang tua atau menaruhnya di ruangan lain selama 30 menit saja. Biarkan dirimu memberikan waktu untuk benar-benar hadir tanpa distraksi dari HP tersebut. Saya sih nggak ambil dari banyak sekolah tersebut. Baik, seandainya besok pagi nama Fira ini bangun dan masalah malas ini sudah hilang total karena keajaiban. Apa hal yang berbeda akan orang-orang yang dari dirimu? Oh begitu. Nah, nama Fira ini keajaiban itu tidak datang dari langit secara tiba-tiba, tapi tumbuh dari keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Jangan menunggu semangat datang baru belajar, karena semangat itu seperti tamu yang tidak diundang. Nah, tidak menentu, belajarlah untuk setiap melangkah meskipun semangat itu sedang tidak ada. Itulah yang membedakan seseorang pemenang dengan yang lainnya. Nah, nama Fira ini belajar dengan kesukaan anak Fira setiap hari, bukan saat anak Fira semangat saja, intinya begitu. Dan anak Fira ini belajar dengan penuh semangat saat
Nah, itu mungkin bisa dikurangi ya, karena Mafira itu belajar saat tidak semangat, saat semangat itu terus melakukan belajar agar anak Mafira ini belajarnya lebih maksimal kembali. Saya tuh sering menangis dulu, baru saya mau mulai belajar lagi. Begitu. Dan berapa kali Muterus itu benar-benar datang tepat waktu. Jarang sekali bukan? Bener sih Bu. Jangan biarkan mood yang tidak stabil memunculkan masa depanmu yang sudah stabil. Ibu bayangkan Mafira ini anak yang cerdas dan Mafira ini penuh dengan semangat, tetapi yang sedang dikendalanya yaitu masa diterpangan oleh HP. Mafira ini sedang belajar, tetapi di sampingnya ada HP. Nah, HP ini yang membuat Mafira ini jadi malas-malasan. Padahal Mafira ini cerdas, berani, dan bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Kayaknya ibu saya dulu pasti senang kalau misalnya belajar lagi. Benar juga sih Bu. Kadang moodnya tuh seringnya ngajak saya tidur daripada belajar. Oh gitu, moodnya itu sering ada tidur daripada belajar. Mood itu kadang-kadang buat kita tuh kayak mau belajar, nanti nunda gitu ya. Iya Bu, sekali. Oh gitu, siapa kira-kira orang di rumah yang paling biasa membantumu untuk tetap konsisten dan merencanakan apa yang sedang kamu rencanakan di masa depan dan menjauhi HP? Kayaknya ibu saya sih Bu, soalnya beliau kalau misal saya belajar selalu saya minta informasi HP. Bagus, mintalah bantuan dengan jujur. Katakan ya dengan ibu seperti ini, contoh ibu ngomongnya ya. Ibu, Mafira ingin berubah. Tolong simpankan HP Mafira jam 7 sampai jam 8 malam ya. Nah, begitu berbicara dengan ibu agar ibu ini membantu Mafira untuk menyimpan HP tersebut. Melibatkan orang lain akan membuatmu lebih bertanggung jawab. Jangan mencoba menjadi pahlawan sendirian jika kamu bisa bekerja sama. Orang lain itu memerlukan kita dan kita itu memerlukan orang lain. Nah, kita itu tidak lepas dari bantuan orang lain. Semua ini adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Gitu. Disimpan HP-nya. Iya, baik. Ibu pun sampai sekarang masih sering menaruh HP di laci kerja. Kalau lagi banyak laporan, kita semua berjuang melawan gangguan yang sama dari HP tersebut. HP itu kadang ya, ibu waktu melakukan laporan, HP-nya di samping ibu, laporannya di samping ibu, yang ibu pegang HP-nya dulu. Memang seperti Mafira, tetapi kita harus melawan
gangguan dari HP tersebut. Nah, seperti Marfira tadi, Marfira meminta tolong ibunya buat disimpankan HP-nya, dan ibu meminta tolong kepada orang di rumah buat menyimpankan HP ibu supaya ibu juga mengerjakan laporannya di hari itu, gitu ya. Setelah berhasil belajar 30 menit tanpa HP, hadiah apa yang ingin Marfira berikan pada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi bahwa Marfira ini sudah berhasil untuk menjauhi HP dan fokus untuk belajar? Kalau saya sendiri kalau makanan sih buat pribadi, karena saya sendiri suka makan itu, apalagi makanan manis. Oh begitu, Marfira suka makanan manis. Makanan manis apa aja? Contohnya coklat itu apa? Saya suka kopi atau itu. Oh begitu, jadi bisa menambah mood ya. Kalau kita makan manis, kita akan semakin baik untuk mempersiapkan hal yang lain. Oh begitu. Nah, itu sistem yang cerdas. Belajar adalah pekerjaan dan hadiahnya. Dengan begitu kamu akan lebih semangat. Nah, pikiran Marfira ini belajar mencapai cita-cita proses belajar karena ia tahu ada kesenangan yang menanti di akhir, yaitu seperti makan makanan manis seperti tadi, yupi, coklat dan lainnya. Kesukaan anak Marfira sebagai bahan bakar supaya anak Marfira ini semangat untuk belajar, bahwa di akhir nanti anak Marfira ini akan memberikan reward, yaitu makan makanan manis yang anak Marfira sukai. Iya Bu, rencana itu sangat masuk akal buat saya. Begitu. Nah Marfira, sebelum kita akhiri sesi counseling pada siang hari ini, Ibu ingin memberikan satu pesan. Sayangilah dan cintailah apa yang ada di diri kamu. Jangan memikirkan kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Dari cerita anak Marfira tadi yang Ibu dengar dari awal, anak Marfira ini cemas dan takut tidak ditemani dengan yang lainnya, karena dia ini menunggu dan takut orang tua ini marah pada anak Marfira karena dia anak Marfira ini menunggu tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Nah, pesan Ibu, anak Marfira ini bisa lebih belajar semangat lagi. Nah, setiap pelajaran, setiap hal apapun yang anak Marfira lakukan, itu anak Marfira kerjakan dengan sungguh-sungguh. Caranya itu dengan membuat reward tadi. Anak Marfira misalkan mengerjakan tugas dari dosen, susah banget nih. Anak Marfira langsung mikir, harus ngerjain ini buru-buru nih, harus semangat, harus yang teliti dan yang bagus, karena nanti abis ini aku mau dikasih reward sama diri aku sendiri, dibeliin yang manis-manis, coklat dan bisa seterusnya yang tadi gitu ya. Terima kasih banyak Ibu, ada kata-kata
senang melihat Nak Mafira ini matanya berbinar-binar. Kamu merasa lebih siap dari sebelumnya. Sebelum masuk ke ruangan tadi, Nak Mafira ini merasa murung, cemas dan takut yang sedang Nak Mafira rasakan. Begitu, Ibu senang sekali Nak Mafira sekarang lebih semangat dan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Saya sangat siap rasanya. Saya sekarang pengen cepat-cepat jam 7 malam biar mulai belajar lagi. Itu bagus. Sekarang karena dalam bayangkan semua rasa takut dan berat itu keluar bersama hembusan nafas. Hembuskan secara perlahan dan keluarkan. Baik, sudah mulai tenang. Ibu, saya sekarang merasa tenang lebih baik daripada sebelumnya. Iya, Ibu akan memberikan apresiasi kepada Nak Mafira setelah Nak Mafira mencoba apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Coba mengulangi bermain HP dan nanti gimana progresnya nanti kita kongsi selanjutnya ya. Begitu. Iya, tidak mengganggu waktu Ibu, tak apa-apa. Nak Mafira sudah benar kita. Nah, Ibu tunggu ceritanya Nak Mafira di hari selanjutnya ya, yang akan kita tetapkan nanti via WA aja nggak apa-apa ya. Baik, Ibu tunggu ceritamu di hari selanjutnya ya. Apapun itu